Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dudu Suhandi Saputra MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran menyimak dan berbicara di SD, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Juanda Prayuda dari Prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya tentang desain dan konsep strategi pembelajaran menyimak dan berbicara di SD. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah desain dan konsep. Desain dan konsep dari strategi pembelajaran menyimak dan berbicara, yaitu Wallagueg, adalah cara berpikir mengenai bagaimana siswa belajar bahasa, baik lisan maupun bahasa tulis. Wallagueg adalah dua kata yang telah menjadi simbol munculnya sebuah gebrakan yang mampu mengubah kurikulum seantero dunia. Dua kata yang telah memunculkan berbagai definisi dan juga reaksi yang hebat. Dua kata yang memiliki segudang makna. Dikutip dari Watson tahun 1989. Nah, jadi untuk Wallagueg ini mempunyai komponen-komponen ya. Terdiri dari reading aloud adalah kegiatan membaca untuk dilakukan oleh guru untuk siswanya. Kegiatan ini sangat bermanfaat ya jika dilakukan di kelas rendah. Manfaat yang didapat dari reading aloud antara lain meningkatkan keterampilan menyimak, memperkaya kosakata, membantu meningkatkan membaca pemahaman, dan menumbuhkan minat baca pada siswa. Reading aloud juga baik dilakukan di kelas tinggi ya. Dengan reading aloud, guru memberikan contoh membaca yang baik pada siswanya. Yang kedua, yaitu journal writing. Bagi guru yang menerapkan Wallagueg, journal writing atau menulis jurnal adalah komponen yang dapat dengan mudah diterapkan. Jurnal merupakan sarana yang aman bagi siswa untuk mengungkapkan perasaannya, menceritakan kejadian di sekitarnya, dan membeberkan hasil belajarnya, dan menggunakan bahasa dalam bentuk tulisan. Nah, untuk manfaatnya, journal writing ialah meningkatkan kemampuan menulis, meningkatkan kemampuan membaca, menumbuhkan keberanian menghadapi resiko, dan memberi kesempatan untuk membuat refleksi. Refleksi itu membuat kesimpulan dari hasil tugas yang telah dikerjakan. Dan yang ketiga, yaitu sustained silence reading, adalah kegiatan membaca dalam hati yang dilakukan oleh siswa. Dalam kegiatan ini, siswa diberi kesempatan untuk memilih sendiri buku atau materi yang akan dibacanya. Pesan yang ingin disampaikan kepada siswa melalui kegiatan ini antara lain, membaca adalah kegiatan penting yang menyenangkan. Membaca dapat dilakukan oleh siapapun. Membaca berarti kita berkomunikasi dengan pengarang buku tersebut. Siswa dapat membaca dan berkonsentrasi pada bacaannya dalam waktu yang cukup lama. Guru percaya bahwa siswa memahami apa yang mereka baca. Siswa dapat berbagi pengetahuan yang menarik dari materi yang dibacanya. Setelah kegiatan sustained silence reading. Nah, yang terakhir ialah share reading. Adalah kegiatan membaca bersama antara guru dan siswa, di mana tujuan akhir dari share reading ini ialah menyimak. Lanjut ke slide yang kedua. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran menyimak. Ini terdiri dari 4 kriteria ya. Yang pertama yaitu menentukan makna. Maksud dari menentukan makna ini ialah karena
Tanpa adanya penjelasan guru, mungkin siswa tidak akan menangkap dan memahami apa yang didengarkan. Makanya, menentukan makna ini sangat penting untuk menjadikan strategi dalam pembelajaran menyimak. Jadi siswa itu meresapi apa yang dibicarakan oleh guru tersebut dan menghasilkan sebuah makna, yang nantinya makna ini akan dicerna oleh siswa dan diterapkan dalam pembelajarannya. Yang kedua, yaitu memperagakan ekspresi. Maksud dari memperagakan ekspresi ini ialah guru menentukan makna, maka diulang berapa kali. Pertama, guru berada di depan kelas, dan selanjutnya bergerak ke kiri dan ke kanan agar semua siswa dapat melihatnya. Dari memperagang ekspresi ini dapat menyimpulkan bahwa menyimak itu sangat penting untuk memunculkan ekspresinya. Tanda ekspresi ini itu sangat berpengaruh dalam menyimak. Dari mimiknya juga itu sudah menentukan apakah menyimak atau tidak, seperti itu. Yang ketiga, menyuruh mengulangi. Siswa menirukan apa yang disebutkan oleh guru sambil melakukan suatu gerak atau menunjuk suatu gambar. Nah, maksud dari menyuruh mengulangi ini ialah siswa menirukan apa yang disampaikan oleh guru itu lalu disampaikan lagi gitu. Yang keempat, memberikan latihan ekstensif. Guru dapat menggunakan berbagai cara, misalnya dengan drill, mengulangi kata dan ekspresi yang telah diajarkan dalam situasi yang terbatas dan dengan kata serta struktur yang terbatas. Seperti itu untuk strategi pembelajaran ini. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berbicara. Ini dibagi lagi ya menjadi 5 kriteria. Yang pertama yaitu gambar tematik. Nah, gambar tematik itu kan ada ya di buku tematik, di mana buku tematik yang sekarang tuh dari setiap pembelajaran itu selalu ada gambar ya, gambar lalu ada ceritanya seperti itu. Nah, itu lebih mudah ya untuk mendorong anak-anak menceritakan apa yang ia lihat pada gambar tersebut. Tema gambar hendaknya disesuaikan dengan minat dan kebutuhan psikis siswa maupun kehidupan binatang, di mana di kelas 3, 4, 5, dan 6 siswa sudah dapat mengembangkan fantasinya yang disebut dengan daya hayalnya gitu. Oleh karena itu, gambar tematik dapat dibuat penuh hayal. Justru unsur hayal inilah dapat membuat pikiran siswa hidup. Media gambar inilah yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara di sekolah-sekolah tersebut. Seperti itu. Untuk yang kedua ialah apersepsi. Kenapa apersepsi menjadi strategi pembelajaran berbicara? Ya karena seperti ini ya. Apersepsi itu diibaratkan seperti memberi salam sebelum dan sesudah pembelajaran pada guru. Nah, dengan memberi salam sebelum dan sesudah pembelajaran itu termasuk kepada latihan terpadu ya antara belajar berbahasa dan meningkatkan perilaku yang baik. Makanya persepsi itu sangat dimasukkan kepada strategi pembelajaran berbicara. Yang ketiga, yaitu bermain sosiodrama, meningkatkan sikap sosial dan berani berkomunikasi lisan dengan sesama teman. Misalkan dalam buku tematik yang ada di SD ini ada pelajaran PS. Nah, tugasnya itu harus membeli makanan ringan ke pasar gitu ya tugasnya. Nah, lalu itu kan ada jual beli ya. Nah, jual beli itu kan harus ada komunikasi gitu antara si penjual dan si pembeli gitu. Atau bermain guru murid di kelas seperti permainan. Nah, seperti itu. Untuk yang keempat yaitu bernyanyi bersama atau perorangan
ya merupakan salah satu teknik pengajaran berbicara berirama. Bernyanyi juga termasuk strategi pembelajaran berbicara ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu puisi. Kan dalam pembelajaran bahasa ya, puisi itu termasuk sastra ya, sastra dalam bahasa berindonesia seperti itu. Nah, makanya puisi ini sangat cocok untuk dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran berbicara, yaitu seperti di depan kelas ya, merupakan latihan berkepribadian dan sekaligus latihan berbicara. Puisi itu tidak hanya berbicara di depan saja, tapi memunculkan kepribadian, perasaan ketika berbicara puisi di depan kelas seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir ialah desain dan konsep itu memiliki kriterianya tersendiri, di mana desain dan konsep ini ialah untuk mempelajari strategi pembelajaran menyimak, strategi pembelajaran berbicara, di mana ada tahapan-tahapannya gitu untuk mencapai suatu pembelajaran yang efektif. Dan untuk strategi pembelajaran menyimak itu memiliki dasarnya gitu, untuk agar pembelajaran strategi pembelajaran menyimak ini dapat lancar gitu untuk diterapkan di sekolah dasar. Sama juga dengan strategi pembelajaran berbicara ya, itu juga ada dasarnya gitu. Nah, itu mengacu kepada guru ya. Guru juga harus dituntut untuk mempelajari strategi pembelajaran menyimak, strategi pembelajaran berbicara. Guna apa? Guna untuk siswanya itu agar bisa gitu menyimak dan berbicara gitu. Agar ketika guru menjelaskan materi atau menjelaskan apa yang di depan kelas seperti itu, siswa itu dapat memahami gitu apa yang disampaikan oleh guru tersebut gitu. Agar tujuan pendidikan di Indonesia itu dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan meningkatkan juga gitu literasi gitu, siswa tersebut. Ya, itu kesimpulan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.